Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Dr. Bambang, Dr. Nur Rahman, Bapak Ibu, para dokter dan hadirin yang hadir dalam kajian pagi ini. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Dr. Bambang dan jajaran BSMI dan Prokami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat kepada Bapak Ibu semuanya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mohon izin dokter untuk ditayangkan slide-nya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan zakat untuk kebencanaan. Jadi sebelum kita membahas tentang boleh atau tidak, apabila boleh seperti apa tuntunannya, apabila tidak boleh apa alternatifnya, kita harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang jelas tentang seperti apa bencana alam dan konsekuensinya. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita membacakan salah satu ungkapan tuntunan terkait dengan penyaluran zakat yang ada di layar ini, terlebih dahulu kita ingin menggambarkan bencana alam yang sebenarnya mungkin bervariasi juga ya. Jadi kalau di Indonesia ada bencana banjir ya, atau beberapa bencana yang lain gitu. Nah, imbasnya berakibat pada masyarakat yang korban bencana alam tersebut, kehilangan rumah, atau kehilangan toko, tempat pekerjaan mereka, kantor-kantor di mana mereka juga bekerja, walhasil kehilangan pekerjaan. Atau bahkan merenggut nyawa sebagian korban bencana alam sehingga mereka menjadi wafat. Nah, atau dalam kondisi kedua, itu bercampur antara para korban dalam kondisi papa, keluarganya meninggal, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, atau ada juga bencana alam yang sebenarnya juga tidak sampai pada derajat kondisi pertama tadi. Artinya rumah tetap ada, tidak ada yang wafat, tidak ada yang cacat, tetapi membuat suasana jadi costly ya, seperti kejadian banjir di beberapa titik di Indonesia ya, tidak sampai terendam, tapi membuat akhirnya seisi rumah harus membersihkan setiap kali ada banjir, begitu kira-kira. Kondisi yang ketiga juga, banjir itu dengan seluruh akibatnya, itu ternyata di beberapa titik tertentu, itu tidak hanya menimpa kaum muslim. Jadi di dalam komplek tersebut, perumahan tersebut, RT tersebut, perkampungan tersebut, itu ternyata ada muslim, ada non-muslim. Tim charity, relawan, BSMI misalnya atau Prokami kan tidak mungkin memilah-milah. Nah, apakah boleh ya donasi sosial dalam bentuk zakat dan infak itu kita salurkan kepada semuanya korban tanpa memilah-milah, korban yang terakibat langsung oleh bencana tersebut. Nah, itu kira-kira beberapa jenis bencana alam dengan kategorisasi parah, sedang, tidak parah, dan fenomena dan fakta bahwa korban itu bisa muslim dan non-muslim. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di akhir, tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa tuntunan dari para ahli fikih. Nah, kita bacakan Imam Nawawi menjelaskan. Qala ashabuna al-mu'tabar al-mat'am wal malbas wal maskan wa sairu ma la budda minhu min
ala ma yaliqu bihalihi bi ghairi israfin wala iktarin li nafsi syakhir wa liman huwa fi nafaqatihi. Jadi keyword dari ungkapan An-Nawawi ini bahwa seluruh donasi sosial termasuk zakat dan sedekah itu disalurkan untuk kebutuhan primer si mustahik. Kebutuhan primer si mustahik. Jadi kalau mereka para duafa atau gorim atau lainnya itu punya banyak kebutuhan, maka salah satu kaidah yang harus diberlakukan dalam penyaluran adalah donasi itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau primer mereka. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh Imam Nawawi, salah satu imam mazhab Syafi'i ini. Kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi kebutuhan mendasar, kebutuhan primer. Nah, yang selanjutnya donasi sosial, zakat mal. Jadi yang kita sampaikan zakat mal dulu. Zakat mal maksudnya adalah zakat yang menjadi kewajiban ya, bukan infak atau sunnah dalam bahasa masyarakat. Donasi sosial atau zakat mal untuk korban bencana itu dibolehkan. Jadi zakat boleh disalurkan untuk mereka, bahkan diprioritaskan. Nah, mungkin dalam kondisi pertama dari 3 kondisi yang saya sampaikan di awal kajian ini. Bahkan diprioritaskan untuk korban bencana alam karena korban bencana alam termasuk kategori fakir miskin atau ghorimin, ya, atau ghorimin, atau juga ibnu sabil. Jadi masuk kategori fakir miskin atau ghorimin atau ibnu sabil kurang satu ya. Bahkan beberapa korban lebih darurat kebutuhannya dari fakir miskin juga karena zakat mal itu didistribusikan untuk kebutuhan mendesak. Jadi ada 3 alasan kenapa zakat mal sebagai donasi sosial boleh disalurkan untuk korban bencana alam. Satu, yang pertama, kan kalau zakat mal kalau kita salurkan ini kelompok mana? Fakir kah? Ibnu sabil kah? Gorim kah? Harus jelas identitas penerima tersebut. Nah, kalau kita lihat karakternya, jadi mereka itu dikategorikan fakir atau miskin atau fisabilillah tergantung efek atau akibat dari bencana alam. Jika beberapa korban jadi kehilangan pekerjaan karena warung-warungnya terlindas banjir ya, dan mereka tidak punya tabungan, nah maka bisa dikategorikan sebagai fakir miskin. Atau misalnya menurut sebagian ahli fikih, jika korban itu membuat masyarakat itu harus mengungsi ya, mengelola menjalani kehidupan hariannya di pengungsian ya. Jadi fokus pikirannya untuk bagaimana bertahan hidup ya, bagaimana makan, minum di tenda seadanya ya. Belum berpikir tentang pendidikan anak, kuliah, SMP, SMA, traveling gitu, khusus bagaimana bertahan hidup, maka itu dikategorikan Ibnu Sabil menurut para sebagian ahli fikih, di mana Ibnu Sabil kan yang difahami oleh masyarakat umum berarti orang yang sedang bepergian musafir gitu. Nah, kondisi mereka yang harus mengungsi itu sesungguhnya kondisinya lebih darurat, lebih tidak nyaman, lebih membutuhkan dari sosok musafir Ibnu Sabil. Yang kedua di sebelah kanan itu korban bencana alam dalam kondisi yang pertama ya, mungkin yang bisa saya sampaikan tadi itu lebih darurat dari kondisi fakir miskin. Jadi jika fakir miskin kita maknai dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan, sudah mencari tapi nggak punya. Mungkin beberapa korban bencana alam yang kehilangan ayahnya ya, tinggal ibu dan anaknya dalam kondisi rumah itu misalnya sudah tidak ada, nah maka betul-betul memang sangat fakir gitu. Yang ketiga juga karena zakat mal itu didistribusikan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan mendasar, kebutuhan primer. Mereka korban-korban bencana alam dalam kondisi sangat kritis itu kehilangan infrastruktur
mendasar mereka gitu ya. Atas 3 alasan ini maka zakat mal itu boleh didistribusikan untuk mereka ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Nah, coba kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi korban bencana alam kita kategorikan ke dalam 3 ya. Eee jadi yang pertama adalah fakir miskin, yang kedua ghorimin, yang ketiga kondisi darurat. Jadi mungkin, kita kategorikan yang ketiga ini Ibnu Sabil lebih tepatnya ya. Jadi donasi sosial untuk korban bencana dibolehkan karena diprioritaskan karena termasuk 3 kategori tadi ya, fakir, miskin, ghorimin. Nah, kalau kita bedah satu persatu, Bapak Ibu sekalian, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi orang yang kehilangan mata pencaharian ya, seperti, kondisi sebagian kondisi korban bencana alam ya, atau, punya pekerjaan tetapi tidak tidak bisa mencukupi kebutuhan mendasar mereka. Mungkin sebagian petani, nelayan, eee, ojek pangkalan dan lainnya ya, punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu fakir miskin. Kemudian yang kedua tentang ghorim. Ghorim ini para ulama menegaskan kriteria ghorimin yang berhak mendapatkan zakat adalah mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi utang-utangnya. Utang dalam kebaikan dan taat. Jadi utangnya itu harus utang yang halal ya, nggak boleh maksiat. Yang ketiga utang jatuh tempo. Itu yang masuk dalam kategori ghorimin. Jadi terlilit utang, bukan sekedar berutang, tetapi terlilit utang. Ini lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah ini sudah tadi, kita lanjut ke halaman berikutnya. Iya, ini ghorimin, kita lanjut ke halaman berikutnya. Iya, kondisi darurat. Jadi di mana korban tidak hanya kehilangan mata pencaharian ya, tetapi kehilangan tempat tinggal, keluarga dan lain-lain. Ini potret ini mungkin potret untuk korban bencana alam yang parah ya, yang parah. Nanti mungkin sebenarnya perlu kita pilah-pilah nih jenis korban bencana alamnya ya. Kondisi ini bagian dari kepapaan yang mendesak untuk diberikan bantuan. Nah, dari, beberapa slide yang saya jelaskan ini berbicara tentang zakat mal sebenarnya. Zakat mal. Jadi zakat mal diprioritaskan untuk jenis korban bencana alam yang darurat ya, kehilangan pekerjaan, rumahnya hilang, atau bahkan sebagian keluarganya wafat ya. Nah, ini perlu ada rambu-rambu seperti ini. Tapi kalau memang dana yang ada di kantong-kantong, di dompet lembaga zakat, lembaga kemanusiaan itu adalah dana infak, sedekah ya, kemudian dana fidyah, dana sosial keagamaan lainnya, maka itu boleh lebih leluasa untuk disalurkan kepada korban bencana alam dengan seluruh kondisinya ya. Jadi misalnya di beberapa titik itu bencana alam untuk, masyarakat masyarakat yang, kondisi finansialnya, eee, tidak ideal ya. Jadi walaupun sekedar banjir ya, tidak ada korban jiwa. Nah, tetapi karena misalnya daerahnya itu rutin terkena banjir ya, membuat mereka juga harus, eee, banyak akibat-akibat costly ya, ekonomi yang harus mereka selesaikan walaupun tidak ada korban, rumahnya tidak hanyut, tapi mereka boleh dibantu dengan dana infak, sedekah, charity ya, dana fidyah atau lainnya. Nah, jadi walaupun tidak sampai, kondisi korban yang sangat kritis untuk infak, sedekah, fidyah, dan lainnya. Yang kedua, untuk
kondisi di mana masyarakatnya itu terdiri dari muslim dan non-muslim. Nah, dalam kondisi ini kita bisa mengambil pendapat sebagian ahli fikih bahwa saat terjadi bencana alam di mana kita harus menyelamatkan mereka karena aspek kemanusiaan, maka boleh tuh kita menyalurkan zakat untuk komunitas tersebut dengan jumlah non-muslim sebagai tabe gitu. Ini sebagaimana yang pernah saya konsultasikan kepada Mufti Kuwait ya, Syekh Tobal Tibai. Beliau pernah menjelaskan saat itu kepada saya di Kuala Lumpur bahwa dalam kondisi penyelamatan tadi itu kan tidak mungkin, oh ini non muslim ya udah nggak usah diangkat aja, nggak mungkin juga. Nah, jadi dalam kondisi itu kita boleh membantu mereka tanpa pandang bulu jenis agamanya ya, karena dalam kondisi darurat harus diselamatkan seketika. Karena dalam kondisi darurat, maka biaya yang bersumber dari donasi zakat, infak sedekah boleh disalurkan untuk penyelamatan sementara. Baik donasi itu dalam bentuk dana tunai ataupun perahu karet ataupun tenda-tenda darurat dan lainnya. Demikian dokter, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa kita dalami. Oh ya, ada satu lagi. Oh ya, para dokter mungkin jika ingin mendalami kajian seputar muamalah bisa ikuti postingan video saya, tulisan-tulisan saya di akun Instagram dan Facebook, Telegram, Muamalah Daily. Tinggal ketik Muamalah Daily, insya Allah akan masuk ke beragam video dan tulisan terkait. Bisa juga masuk ke website saya muamalahdaily.com atau juga bisa diunduh aplikasi Muamalah Daily di Play Store Muamalah Daily. Demikian dokter, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Oni atas penyampaian materinya mengenai tentang bagaimana kita menyalurkan zakat dan dana sosial Islam untuk korban bencana begitu, dan juga bagaimana perincian kondisi-kondisi yang menyertainya. Nah, sejawat dokter dan rugi sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan dulu sambutan dari Dr. Bambang Edi. Tadi sebetulnya disampaikan di awal, tapi karena saya terlupa, mohon maaf. Mungkin biar sekaligus nanti apabila ada pantikan-pantikan buat diskusi, Dr. Bambang juga bisa menyampaikan ya. Dr. Bambang, monggo saya aturi waktunya sebentar. Ya, silakan Dr. Bambang memberikan sambutan dan sekaligus mungkin juga memantik diskusi untuk pertemuan kita pada kajian kita pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi dokter. Silakan dokter. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah kita sudah bersyukur sudah bertemu dalam kajian DSM dan program ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan selanjutnya juga syukran kafiran jazakallah khairan kafiran untuk Ustaz Oni yang sudah berkenan untuk mengisi kembali setelah sempat beristirahat ya karena sedikit sakit ya, tapi alhamdulillah kita bersyukur sudah ya sekarang sudah sehat kembali, alhamdulillah. Ikut senang
Mohon maaf tadi sebenarnya mau di awal, tapi karena saya mau pergi ini di jalan berhenti. Mau ada musyawarah yayasan untuk menyiapkan yayasan keumatan dan juga lazis keumatan di Jogja. Selanjutnya sekedar mengingatkan bahwa pandemi masih berlanjut. Untuk kita para dokter, monggo kita bisa berpartisipasi untuk selalu mengingatkan masyarakat agar taat kepada protokol kesehatan dan berbagai ikhtiar, selain juga memperkuat doa dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis yang lalu malam, sudah terhitung Jumat, kakak kandung saya sendiri meninggal dunia, wafat karena COVID di Tegal. Jadi memang saya termasuk orang yang merasakan pandemi ini, dan juga sekaligus merasakan prihatin kok ya masih ada orang yang tidak percaya kepada adanya wabah ini. Sementara Rasulullah SAW juga mengingatkan akan bahaya wabah, dan kehati-hatian kita sangat ekstra dalam keadaan wabah ini. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita tetap jajaran BSMI, Prokami terus melakukan edukasi pada masyarakat. Berikutnya, alhamdulillah kita sudah ngaji bareng dengan Ustaz Oni tadi tentang memanfaatkan bagaimana kita mentasarufkan zakat infak sedekah. Ternyata salah satunya bisa ke korban bencana alam, sehingga insya Allah alhamdulillah kita makin mantap lah kalau kita menggunakan zakat ini, meskipun tentu dengan terus berhati-hati. Untuk BSMI sendiri di tingkat pusat sudah ada Lajiskes, namun di tingkat DIY belum ada. Nah, oleh karena itu sementara kalau ada partisipasi donasi infak seperti ini, sementara kami masih menggunakan rekening-rekening biasa ya di BSM dan di BTN ya, di BSM, di BSN dan BTN. Alhamdulillah saat ini juga tim psikososial dari BSMI DIY masih berada di Sulawesi Barat terkait dengan bencana yang lalu. Sekarang fokus pada dukungan psikososial ya. Kita mengirim relawan ke sana untuk melakukan TOT, pelatihan-pelatihan, sehingga nantinya dari relawan setempat akan lebih mantap lagi mendampingi masyarakat untuk melaksanakan dampingan psikososial. Saya kira ini yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kembali dari pengurus Bulan Sabit Merah Indonesia daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sekaligus atas nama Prokami, kami menyampaikan terima kasih atas kajian-kajian Ustadz yang sangat bermanfaat dan sangat kontekstual untuk kita semua. Dan kepada para peserta, terima kasih dan terus bersemangat untuk meningkatkan ilmu kita di dalam memahami agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang atas tadi sambutannya dan pengantar sedikit. Saya persilakan kepada sejawat Dr. Gigi yang sekiranya ingin menyampaikan pertanyaan dapat menuliskan secara tertulis di kolom chat atau mengajukan secara langsung dengan menyalakan video dan mikrofonnya. Baik, saya persilakan, monggo Bapak Dr. Wizar, raise hand. Dr. Wizar, silakan dokter. Mohon dapat. Ya, monggo dokter, silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya pada BSMI Prokami Jogja dan Ustadz Doni. Satu pertanyaan Ustadz, kita tahu bahwa di keadaan bencana alam itu dana yang diperlukan itu sangat besar biasanya. Nah, sedangkan kalau zakat kan kita tahu ada 8 asnaf alokasinya.
Ya, Nah, betul. apakah ada batasan berapa persen dari dana zakat yang kita miliki disalurkan kepada korban bencana alam itu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Bizar, SPPD dari BSMI Jawa Barat. Berapa besaran dari zakat begitu ya Ustadz, yang nanti apakah ada batasan semacam batasan dari berapa persen zakat yang bisa dialokasikan untuk korban bencana alam? Ya. Tafadhol Ustadz Oni dapat langsung Ya. disampaikan jawaban dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ya. Dr. Ada dua hal ya. Nanti nomor 2 terkait dengan besaran prosentase. Tapi sebelum ke nomor 2, ingin ditegaskan kembali tentang bahwa donasi zakat, infak dan sedekah ini diprioritaskan untuk duafa gitu ya. Untuk mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Sekolah SD, bukan kuliah. Jadi memang mendasar banget ya, gagal ginjal, kehilangan rumah, korban bencana, itu termasuk dalam kategori orang-orang yang kritis untuk dibantu. Nah, sesuai dengan tuntunan zakat tadi, bahwa zakat untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau kritis termasuk korban bencana alam yang memenuhi kriteria ini. Ya, seperti di Sulawesi, terakhirnya di beberapa titik juga. Nah, yang kedua, jadi nomor 1 tadi, kalau memang ada dana zakat itu 100% atau zakat infak sedekah 100%, maka idealnya komposisi untuk memenuhi kebutuhan darurat ini, duafa, fakir miskin, korban banjir, itu harusnya komposisinya dominan, misalnya 75-80%. Angka ini sih angka contoh, tapi harus dominan gitu. Nah, kita mulai ke yang kedua. Nah, setelah dia menempati angka 80% dari total funding donasi zakat yang terhimpun di lembaga sosial, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan BSMI contohnya atau Prokami, maka berapa persen dari 80% itu yang kita salurkan untuk korban bencana alam. Nah, ini memang kalau dari sisi fikih tidak ada batasan angka maksimum berapa ya atau minimum berapa, tetapi diserahkan kepada ijtihad BSMI, Prokami, dan para pengelola lembaga zakat dan sosial lainnya. Nah, biasanya sih kalau dari sisi fikih, biasanya memenuhi kaidah skala prioritas dan proporsional. Jadi selain korban bencana kan ada juga ya duafa yang memang ada banjir, tidak ada banjir, memang kondisinya membutuhkan ya, ada pandemi, sebelum pandemi petani dan nelayan itu membutuhkan boro-boro untuk meningkatkan kapasitas keuangannya ya untuk bertahan hidup juga. Nah, mungkin itu perlu apakah 20%, 30, 40 itu mungkin ijtihad di lembaga zakat khususnya di Prokami dan BSMI. Jadi dari saya paling menjelaskan tentang rambu-rambu untuk kebutuhan mendasar, kebutuhan darurat, memenuhi skala prioritas dan proporsional, karena bencana alam juga kan sebagian dari kebutuhan duafa ya. Demikian Dr. Wizar ya. Terima kasih Ustadz Oni atas jawabannya, Dr. Izar. Dr. Wizar, mudah-mudahan kamu terjawab ya, dokter nih. Berikutnya masih dipersilakan kepada hadirin sekalian. Oh, ini ada pertanyaan dari pertanyaan yang kedua tertulis disampaikan melalui kolom chat. Saya bacakan ya Ustadz, dari Dr. Idam Rahman. Jadi bertanya Ustadz Oni, misalnya lembaga A menerima infak untuk korban bencana, lalu dibelikan barang-barang untuk keperluan korban seperti kipas angin, kulkas, bahkan mobil. Namun setelah bencana, semua barang tersebut diambil kembali oleh lembaga A. Apakah hal tersebut dibenarkan bila barang-barang tersebut tidak digunakan lagi untuk korban bencana? Ini setelah kondisi bencana yang berlalu, apakah boleh diambil kembali begitu? Ya, jadi boleh diambil kembali oleh lembaga dalam statusnya sebagai donasi sosial jika
jika korban bencana alam yang menjadi peruntukannya itu sudah terselesaikan. Jadi ada dua ya, boleh diambil kembali dengan catatan memang korban bencana alamnya sudah terselesaikan, recovery-nya sudah gitu, maka boleh diambil dengan catatan statusnya memang tetap sebagai donasi sosial. Itu yang pertama, boleh bersyarat. Yang kedua, selanjutnya karena dana ini tetap sebagai donasi sosial, maka diperuntukkan tetap sebagai infak terikat sesuai dengan amanah donatur untuk donasi sosial sejenis kebencanaan, mungkin duafa gitu, itu lebih tepat ya ketimbang misalnya untuk pembangunan lembaga pendidikan atau lainnya. Jadi lebih tepat kalau setelah bencana alam ini selesai ya, recovery-nya selesai, maka dana itu diperuntukkan untuk sejenis korban bencana alam ya, seperti duafa, misalnya kebutuhan BPJS ya, gagal ginjal dan kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya. Demikian, Dok. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau saya jadi ingin bertanya juga, Ustadz, berarti kalau sifatnya barang seperti tadi kan kipas, kulkas itu berarti boleh diambil lagi nanti diputar atau dipinjam, disewa semacam dipinjamkan sementara untuk korban bencana alam lainnya begitu nggak Ustadz? Boleh betul. Nah, terkait dengan skema ini, apakah diberikan putus kan idealnya diserahkan putus. Maksudnya bukan sewa, bukan pinjaman bergulir, tetapi diserahkan putus sebenarnya, karena itu kan memang amanah dari donatur untuk duafa ya, diserahkan putus. Tetapi jika memang ada ijtihad lain, misalnya seperti dipinjamkan nanti dikembalikan supaya penerima manfaat ini jadi beragam gitu, melihat donasi yang ada di kantong juga terbatas, tidak ada masalah juga sih gitu. Kalau memang itu dianggap lebih maslahat buat duafa, maksudnya pilihan lain selain diberi putus, dipindah kepemilikan. Demikian, Dok. Oh, begitu. Jadi bisa diberikan putus atau dipinjamkan tergantung kemaslahatan dan ini ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali kami sampaikan kepada sejawat sekalian, bagi sejawat yang ingin berdonasi atau berinfak, dapat dikirim ke rekening BTN atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia (DIY) atau ke rekening BSM, yaitu BSI nomor 7016897927 atas nama Bambang ES Dokter BDN BSMI Jogja. Ada di kolom chat. Nanti sejawat bisa mirsani secara rinci di kolom chat bila ingin berdonasi atau berinfak dapat kepada rekening yang tercantum. Baik, kami teruskan dengan pertanyaan ketiga. Menikah dari Dr. Anita Anggraini. Izin bertanya, Ustadz, apakah diperbolehkan menyalurkan zakat profesi ke donasi untuk bencana? Jadi secara rutin zakatnya disalurkan ke sana. Mohon jawabannya. Ya, boleh dokter. Seperti tadi dengan catatan korban bencana itu memang membutuhkan minimum memenuhi kriteria duafa, apalagi lebih itu. Jadi boleh dengan syarat korban tersebut memang duafa atau bahkan tingkat kebutuhannya itu lebih kritis, seperti mereka yang tinggal di camp-camp atau lainnya. Boleh gitu. Yang kedua, jika ada pilihan-pilihan, misalnya kalau menyalurkan langsung atau menyalurkan melalui lembaga, maka memilih penyaluran yang lebih tepat sasaran, jangka panjang, terkelola dengan profesional. Jika pilihan itu bisa terkelola oleh lembaga, maka mungkin pilihan menyalurkan melalui lembaga itu lebih afdol jika dipandang penyaluran melalui lembaga itu tepat sasaran ya, berjangka panjang gitu, lebih profesional. Demikian dokter. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dokter Anita, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, masih boleh menyampaikan pertanyaan. Baik, sejawat sekalian, dokter dan dokter gigi yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada,
Kembali, ini masih dibuka sesi pertanyaan. Bila ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi, pertanyaan keempat dari Dr. Nurholis dari Bengkulu. Izin bertanya, Ustadz Oni, menurut fikih kemanusiaan, ketika bencana terjadi, banyak lembaga kemanusiaan, komunitas kemanusiaan, CSR, individu yang ingin turun membantu para korban bencana. Menurut Ustadz Oni, bagaimana mensinergikan lembaga-lembaga kemanusiaan agar bisa optimal ketika memberikan pelayanan kepada korban bencana? Karena sering nampak terjadi ketika bencana itu masing-masing lembaga kemanusiaan seperti bekerja masing-masing, ingin mungkin menonjolkan lembaganya masing-masing dan sebagainya begitu. Ya, mohon betul dok, silakan. sepakat. Memang sinergi ya antar lembaga-lembaga kemanusiaan itu memang mutlak ya, supaya tepat sasaran dan juga tidak tumpang tindih ya. Donasi juga itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada sinergi supaya tidak tumpang tindih. Misalnya ada 50 titik kritis. Nah, maka misalnya dengan ada sinergi ini, maka terkonsentrasi kepada daerah-daerah yang memang parah gitu. Karena kalau tidak sinergi, boleh jadi nih dari 50 titik semua terkonsentrasi kepada 3 titik, yang lainnya belum mendapatkan perhatian yang cukup ya. Nah, sepakat sekali. Sebenarnya sih dengan yang dilakukan sekarang, sebenarnya sih karena sinergi itu walaupun nggak ideal, sebenarnya sudah terkelola ya. Kalau lembaga zakat kan ada FOZ ya, Forum Zakat. Jadi jika FOZ ini diperankan secara optimal, sebenarnya termasuk menghimpun data berapa titik-titik yang darurat untuk dibantu. Jadi intinya dengan adanya lembaga induk sekarang, kalau zakat kan namanya FOZ, atau di pemerintah namanya Baznas. Jadi Baznas yang mengelola bazda-bazda daerah, Baznas-Baznas tingkat daerah, FOZ itu yang mengelola lembaga zakat swasta. Nah, lembaga induk itu bisa jadi lembaga yang mengelola sinergi ini ya, supaya nanti proses penyalurannya itu bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif ya. Demikian dok. Baik, terima kasih Ustadz Ani atas jawabannya. Jadi memang diharapkan sinergis begitu ya dengan adanya bagian utama yang mengkoordinasi, dan tentu diperlukan pendataan yang valid juga nih untuk bisa memetakan kebutuhan dari korban-korban bencana. Baik, sejawat sekalian, kembali kami mengingatkan bahwa bagi sejawat yang ingin berdonasi atau berinfak dapat dikirim ke rekening BTN atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia DIY atau ke rekening BSM dengan nomor 7016897927 atas nama Bambang ES dari Badan PSNI Jogja. Ada satu pesan lagi nih Ustadz, akan baik, sama Ustadz, ini ada, sekarang saya ingin bertanya Ustadz, tapi mungkin tidak terkait langsung. Ketika ada seorang donatur yang ingin memberikan donasi kepada korban bencana alam, kemudian ternyata ketika dalam perjalanan itu bantuan itu tidak sampai begitu Ustadz, entah karena dijarah oleh masyarakat yang anarkis sehingga menjarah bantuan sebelum sampai ke sasaran yang membutuhkan, ataupun karena hal lain sehingga tidak sampai, itu apakah kemudian tetap dicatat sebagai suatu kebaikan oleh Allah, maksudnya tetap itu kita sudah berdonasi, atau karena tidak sampai jadi tidak dapat begitu Ustaz? Iya. Jadi apabila sama-sama Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau apabila sama-sama menyalurkan tepat sasaran ini lebih utama lewat lembaga atau langsung ya Ustaz? Kalau sama-sama ke sasaran yang tepat gitu. Di sisi Allah itu lebih utama kita langsung atau lewat lembaga ya Ustaz? Ini kalau sama-sama sasarannya tepat gitu. Iya.
Jadi yang pertama kita bagi ke dalam dua kondisi. Jika donasi yang tidak sampai ke end user, ke penerima donasi, itu karena leg spesialis, kondisi khusus. Misalnya, sebenarnya BSMI atau Prokami sudah menyalurkan ya, menyalurkan sesuai dengan protapnya ya, memitigasi risiko. Tapi qadarullah ternyata tidak sampai. Ya karena ada musibah di perjalanan, kecelakaan, naudzubillah, maka itu apa namanya BSMI atau Prokami sebagai contoh itu sudah menunaikan amanah penyaluran yang ada di pundaknya. Karena kejadiannya itu kan bukan kelalaian ya, tetapi leg spesialis, kondisi khusus di luar kemampuan tenaga penyalur di lapangan. Jadi dalam kondisi pertama ini itu BSMI atau Prokami telah menunaikan amanahnya. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, tetapi jika ceritanya tidak sampai itu sebenarnya karena keteledoran. Misalnya sekedar mengirim ya, tidak memastikan ke apakah sudah sampai apa belum gitu. Padahal kan lembaga zakat juga harus milih-milih nih. Kalau bermitra dengan tenaga di daerah, maka harus pilih-pilih misalnya. Dan sekian SOP lainnya. Kalau memang itu tidak dijalani dan kemudian tidak sampai, nah menurut saya sih ada kesalahan lalai nih dari lembaga zakat tersebut ya. Lembaga zakat tersebut. Jadi kira-kira kita bagi ke dalam dua kondisi. Oleh karena itu, karena zakat itu adalah amanah dari donatur, maka kita harus semaksimal mungkin nih untuk menunaikan amanah tersebut ya, termasuk dari sisi penyaluran. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan mana yang lebih afdol. Nah, sebenarnya sih sebelum kita memilih ke lembaga atau ke personal atau secara langsung kita salurkan, intinya sih bagaimana zakat itu nyampe untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan tepat sasaran gitu. Kenapa yang pertama ini perlu kita tegaskan? Karena sebenarnya jumlah rupiah yang ada di kantong kita nggak seberapa. Jadi kalau untuk membantu sekian banyak orang yang membutuhkan, nggak bisa bayar BPJS, setiap kita keluar rumah, itu di jalan-jalan besar banyak orang meminta-minta. Di sampingnya gerobak, ada anak dan istrinya bermalam di pinggir jalan. Jadi akhirnya kita berkepentingan karena rupiah yang ada di kantong ini nggak seberapa, jadi kita berpikir gimana bisa membantu mereka itu sustain gitu, berkelanjutan gitu. Nah, oleh karena itu, jika dengan lembaga ini bisa terkelola dengan baik, karena pada umumnya lembaga itu kan memang punya jejaring, memang ngantor dari 7:30 sampai asar memang ngurusin itu ya, dari mulai akuntan, dari mulai tenaga lengkap lah gitu. Jadi secara umum menurut saya sih menyalurkan melalui lembaga itu, maksudnya lembaga yang terregistrasi, yang amanah dan profesional itu lebih afdol ketimbang kita menyalurkan langsung. Nah, karena apa? Karena di tengah jumlah donasi yang ada di kantong sangat terbatas, sementara mereka para duafa yang butuh bantuan jauh melebihi berkali-kali lipat dari donasi yang ada tersedia di kantong kita. Jadi pada prinsipnya menyalurkan melalui lembaga yang amanah dan profesional itu lebih afdol ya, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana ia mengutus beberapa sahabat untuk menghimpun melakukan collection zakat, infak dan sedekah dari mereka yang sudah wajib zakat. Nah, itu pula yang dikelola oleh para amil. Jadi menyalurkan melalui amil itu sebenarnya sunnah Rasulullah SAW yang dalam surat disebutkan wal amilina 'alaiha. Jadi kalau Prokami BSM ini sudah membentuk unit ya sosial, dikelola secara profesional. Nah, diharapkan dengan begitu sudah menunaikan
tugas-tugas amil itu dilakukan, maka itu lebih prioritas sebagai lembaga di mana kita menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Demikian, Dok. Terima kasih Ustadz Oni atas jawabannya, penjelasannya jadi lebih mantap ya, ternyata lebih utama bila kita lewat lembaga yang amanah terregistrasi, karena selain cakupannya lebih tersarat dan lebih luas, jadinya bisa menghimpun dana lebih banyak juga nih begitu. Sekali lagi masih ada waktu mungkin satu pertanyaan bagi sejawat yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema kita, atau mungkin kalau agak di luar ya masih nyangkut-nyangkut masih diperkenankan. Dan kembali saya sampaikan, bagi sejawat yang ingin berdonasi atau berinfak dapat dikirim ke rekening BTN atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia DIY atau ke rekening BSM BSI nomor 7016897927 atas nama Bambang ES dari Badan BSMI Yogyakarta. Monggo Bapak Ibu Dokter Gigi, apakah masih ada